Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Hari ini pertemuan perdana untuk pembelajaran PKK ya, praktek prakarya dan kewirausahaan maksud saya. Dan pertemuan perdana ini kita hanya akan mengulas tentang bagaimana menentukan harga jual sebuah produk. Nah ya, dan ini pembahasan tentang bab pertama, dan sebelumnya mungkin mudah-mudahan kabar kalian baik semua, dan di masa pembelajaran online seperti sekarang ini mudah-mudahan kalian lebih kreatif lagi untuk mencari referensi-referensi lain terkait bagaimana ya. Baik, kita mulai saja. Menentukan harga jual sebuah produk ini adalah kelanjutan dari pembelajaran di kelas 11. Tentu kalian bagaimana membuat sebuah produk, kemudian bagaimana ya harapannya tentu kalian nanti ketika lulus punya satu bisnis atau usaha yang bisa kalian jalankan, dan tentu menentukan harga jual produk adalah salah satu bagian penting dari bagaimana kita menjual sebuah agar pembeli banyak membeli produk kita dan sesuai dengan target harapan kita tentunya ya. Jadi karena nanti kan kamu bakal lulus dari kelas 12, dan di situ kamu akan menemukan bahwa tantangannya bagaimana menjual sebuah produk, bagaimana mengiklankan, dan yang penting adalah menentukan harga jual sebuah produk. Menentukan harga jual sebuah produk itu PR besar, banyak pengusaha ya, banyak bisnis, banyak produsen ya. Jadi bagaimana menentukan harga jual produk yang pas, nggak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tapi juga tidak terkesan murahan, atau juga tidak terkesan kemahalan, pas pokoknya di sisi konsumen. Itu yang paling sulit. Jadi bagaimana cara menentukan harga jual produk yang pas, itu ada teknik-tekniknya. Nah, kita akan ulas di sini secara sederhana apa aja teknik-teknik yang biasa digunakan oleh para penjual ketika mereka menjual produknya. Yang pertama adalah markup pricing, atau bagaimana menentukan harga jual dengan cara menaikkan harga dari modal bahan baku, biaya-biaya yang kita keluarkan untuk bisa membuat produk tersebut. Produk ini nggak cuma produk barang, tapi juga jasa juga bisa. Jadi kamu bisa menentukan harga jual ini dari total semua effort yang kamu keluarkan untuk membuat produk tersebut. Nah, ini metode yang umum ya. Biasanya markup pricing ini metode yang harga jual dengan menambahkan beberapa persen. Misalnya kita mau ngambil untung 20%, tentukan dulu berapa modalnya. Misalnya modal semuanya satu buah kue yang kita produksi itu adalah 8.000. Nah, kemudian kita pengen untung 20%. Nah, kita tinggal tambahkan saja dari 8.000 itu dengan untung 80.000 kali 20%, hasilnya berapa tinggal ditambahkan. Itulah harga jual kita. Yaitu markup pricing. Mudah-mudahan udah pernah gambar ya. Yang kedua itu margin pricing. Nah, margin pricing ini adalah jenis bagaimana menentukan keuntungan, berbeda, berkebalikan dari markup pricing tadi. Nah, kalau margin pricing ini biasanya produk-produk yang pasarannya sudah banyak. Misalnya contoh, saya ingin menjual satu toples nastar di bulan Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, harga satu toples itu biasanya dijual misalnya 80.000. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana memproduksi 80.000 itu dengan biaya yang di bawah itu gitu ya, atau dengan memperkecil ukurannya dan sebagainya. Ini biasanya makanan jajanan warung gitu ya. Bagaimana mereka menentukan harga jualnya dengan cara menentukan harga dulu, baru kemudian keuntungan yang ditarik kemudian. Ya, jadi misalnya kau beli kerupuk ya, kerupuk harganya 5.000. Biasanya dapat kerupuknya plastiknya agak besar, ini agak mengecil sedikit, atau komposisinya dikurangi sedikit. Nah, itu biasanya mereka menetapkan margin pricing, karena harga-harga kerupuk, harga makanan, kue-kue, makanan ringan itu biasanya sudah ada harganya. Kalau dijual lebih dari misalnya 500.000, maka orang akan cenderung tidak mau beli. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak lah pokoknya, ingatnya ya. Terus juga ada value based pricing, FBP. Nah, ini merupakan cara menentukan harga jual sebuah produk yang paling unik, sebab kamu akan memberikan harga sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh pelanggan. Jadi ini value based pricing ini adalah harga yang kita tentukan berdasarkan
nilai yang ada di mata pelanggan. Contoh, ikan lohan, memelihara ikan lohan itu lagi trading, maka harganya bisa jadi yang kecil aja bisa jadi 200.000. Tapi kalau lagi nggak tren, ya bisa jadi cuma 20.000. Batu misalnya batu hias itu, batu alam itu lagi tren, maka harganya mahal. Nah, kemudian ketika sudah tidak tren, harganya bisa jadi menyesuaikan. Karena di mata konsumen, batu itu sudah tidak menarik lagi misalnya. Dan kalau sekarang apa yang paling tren misalnya? Kalau kita lihat sepeda misalnya. Sepeda di searching harga base-nya 2 juta. Tapi di pasaran banyak orang yang menjual harga 5 juta, 6 juta dan laku. Nah, karena nilai di mata pelanggan itu sedang tinggi. Padahal mungkin sebelum tren harganya ya 2 juta udah bagus banget tuh sepeda. 3 juta apalagi. Tapi karena lagi masanya, lagi tren pakai sepeda lipat gitu ya dan sebagainya, harganya jadi membengkak dan mahal. Itulah kira-kira value based pricing itu nilai yang berdasarkan kegunaan di mata konsumennya. Ada yang selanjutnya adalah manufacturer suggest retail pricing. Nah, price ya. Jadi MSRP ini adalah sejenis penentuan harga produk yang biasanya sudah disarankan. Beli motor, produk-produk tertentu misalnya yang ada dalam botol, minuman kemasan dan sebagainya. Itu sudah ada harga yang disarankan. Obat-obatan, ada harga eceran tertingginya. Dan lain sebagainya. Banyak. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang berproduksi secara besar kayak Unilever dan sebagainya, itu biasanya pakai metode ini. Ya. Selanjutnya juga ada Keystone Pricing. Keystone ini ya kira-kira yang terakhir ya. Ini kira-kira metode yang digunakan oleh seorang retail itu melipat gandakan harga dari modal yang dibeli. Karena dia tahu produk ini biasanya mungkin agak lama jualnya dan kalaupun laku ya nggak terlalu banyak porsinya. Sebagai contoh misalnya baju itu kaos misalnya harganya dia beli 50.000, maka dia akan jual 100.000. Tas dia beli 30.000, dia akan jual 60.000. Jadi ini Keystone Pricing ini biasa dipakai oleh para penjual tekstil dan sebagainya biasanya. Jadi harganya sudah ditentukan di awal. Ya, itu mungkin materi tentang penentuan harga jual. Kira-kira kamu mau pakai metode yang mana? Itu kamu yang tentuin sendiri. Ya, saja terima kasih.